Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya hingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pada kesempatan ini izinkan saya Hendro Hardono, NPM 1959 kelas 6C Sistem dan Teknologi Informasi, ingin menyampaikan sedikit materi tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuannya. Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang berisi petunjuk bagi manusia. Ajaran-ajarannya disampaikan secara variatif serta dikemas sedemikian rupa. Ada yang berupa informasi, perintah dan larangan, dan juga ada yang dimodifikasi dalam bentuk deskripsi, kisah-kisah yang mengandung ibrah, yang dikenal dengan istilah ayat-ayat kuaniyah dan ayat-ayat kuaniyah. Nah, di dalam Al-Quran Allah menjelaskan kekuasaannya dengan contoh-contoh kebenarannya alam ini agar kita semua dapat mengetahui dengan jelas siapa yang menciptakan alam semesta ini dan siapa yang berhak kita sembah semestinya. Karena kita sebagai ciptaannya. Nah, dalam pembahasan ini hanya sedikit yang akan kita jelaskan dan buktikan bahwa alam semesta ini memang hanya Allah lah yang menciptakan, agar kita mengetahui apa sebenarnya tujuan Allah menurunkan Al-Quran yang telah banyak memberikan contoh-contoh mengenai alam semesta ini. Nah, melalui kajian tentang integrasi Islam dan pengetahuan ini, kita diharapkan dapat memahami hakikat ayat-ayat Allah, kesatuan antara ayat kualiyah dan kuaniyah secara interkoneksitas dalam memahami ayat kualiyah dan kuaniyah. Nah, selanjutnya, hakikat ayat-ayat Allah. Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang dengan jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah yang beserta sifat-sifatnya. Nah, di dalam Al-Quran segala sesuatu menunjukkan kepada suatu kesaksian adanya sesuatu yang lain, disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak dan pernyataan kebenaran. Jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan sifat-sifat Allah. Mereka yang dapat mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami seluruh jagat raya yang hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Hal ini sebagaimana telah menstimulus kepada manusia, sebagaimana Allah telah menstimulus kepada manusia agar bisa melihat dan mempelajari alam semesta dan seisinya. Karena dari sanalah Allah menunjukkan kebesarannya kepada para makhluknya. Dalam firman-Nya seperti berikut, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Surat Yunus ayat ke-10. Surat 101 ya. Nah, ayat di atas mendorong manusia mengetahui sifat-sifat dan kelakuan alam di sekitarnya yang akan menjadi tempat tinggal dan sumber bahan serta makanan selama hidupnya. Ayat dalam Al-Quran dalam surat Yunus tersebut di atas menggunakan kata memeriksa dengan nador dan intidor.
Hal ini dikarenakan tindakan melihat bukanlah sekedar untuk melihat dan dengan pikiran kosong, melainkan dengan perhatian dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan makna yang teramati dari gejala-gejala alam tersebut. Dengan demikian akan tampak lebih jelas jika kita ikuti teguran-teguran Allah dalam ayat 17 sampai 20 surat Al-Ghasiyah sebagai berikut ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan, dan langit bagaimana ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Berdasarkan beberapa ayat tersebut di atas, sebenarnya inilah yang dilakukan oleh para pengembang ipteks dan pada umumnya, yaitu melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat menjawab pertanyaan bagaimana proses itu terjadi. Memeriksa alam semesta dapat diartikan membaca Al-Quran atau membaca ayat Allah yang dapat merinci dan menguraikan serta menerangkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan garis besar. Sebab dalam kitab suci sendiri, alam semesta serta proses yang terjadi di dalamnya sering dinyatakan sebagai ayat Allah. Nah, selanjutnya adalah kesatuan dari ayat kualiyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur formal, yaitu ayat kualiyah, dan jalur non formal, yaitu ayat kauniyah. Nah, ayat kualiyah adalah kalam Allah, ya, Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Al-Quran Karim, Al-Karim, yang terdiri dari 6.236 ayat itu menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Nah, uraian-uraian sekitar persoalan sering disebut ayat kauniyah. Secara sederhana, ilmu pengetahuan menurut Islam sebagai anugerah Allah kepada manusia. Nah, dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat bagannya, yang paling atas adalah ilmu Allah di sini. Kemudian ada alam, maksudnya di sini ya. Tadi kita sudah dijelaskan bahwa alam ini disebut juga dengan ayat kauniyah. Dan ada wahyu atau zat tanziliyah. Nah, kemudian di bawahnya kita lihat juga informasi pengalaman, kemudian ada informasi dari kitab suci, pengetahuan, tesis, teori, dan ilmu pengetahuan kebenaran ilmiah. Nah, berdasarkan bagian proses pembentukan ilmu pengetahuan tersebut, bahwa ilmu pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan pengetahuan yang dihasilkan oleh pengalaman merupakan kebenaran alami yang merupakan ketentuan Allah atau sunatullah atau ayat kauniyah. Sedangkan yang berasal dari informasi wahyu merupakan bukti kebenaran yang diturunkan Allah kepada para rasulnya dalam bentuk wahyu atau ayat tanziliyah ya. Nah, kemudian proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak mengenal istilah dikotomi, memisahkan dan membedakan antara ilmu keislaman dan ilmu keduniawian. Nah, sekalipun kebenaran yang terdapat dalam ilmu pengetahuan berupa kebenaran ilmiah, tetapi karena sebenarnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala juga, maka ilmu pengetahuan dengan wahyu tidak mungkin berlawanan. Itu menurut Kailani. Jadi, nah, paradigma seorang muslim terhadap ayat-ayat Allah ini, baik ayat kualiyah Al-Quran maupun ayat kauniyah atau fenomena alam,
adalah mutlak benar dan tidak mungkin bertentangan karena keduanya berasal dari Allah. Pada faktanya, sains yang telah proven atau qat'i ya, selaras dengan Al-Quran seperti tentang peredaran bintang, matahari, dan bumi pada orbitnya. Namun sains yang masih Dani teori kadang bertentangan dengan yang termaktub dalam Al-Quran seperti teori evolusi pada manusia. Nah, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menuangkan sebagian kecil dari ilmunya kepada umat manusia dengan dua jalan. Pertama dengan at-thariqah dan ar-rasmiyah. Ya, ar-rasmiyah atau jalan resmi, yaitu dalam jalur wahyu melalui perantara malaikat Jibril kepada rasulnya, yang disebut juga dengan ayat-ayat qauliyah atau tanziliyah. Nah, kedua dengan at-thariqah ghairu rasmiyah atau jalan tidak resmi yang non formal tadi yang dimaksud ya, yaitu melalui ilham secara kepada makhluknya di alam semesta ini, baik makhluk hidup maupun yang mati, tanpa melalui perantaraan malaikat Jibril. Karena tak melalui perantara malaikat Jibril, maka disebut jalan langsung atau mubasyaratan. Kemudian jalan ini disebut dengan ayat-ayat kauniyah. Nah, proses terbentuknya ilmu pengetahuan tersebut. Nah, sebentar. Nah, kita lanjut ke yang ketiga ya, yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat Al-Quran, ayat kauniyah dan kauniyah. Nah, secara garis besar Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Nah, keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauniyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Nah, alam adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal, tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri kepada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bentuk interkoneksitas antara ayat kauniyah dengan ayat kauniyah didasarkan pada firman Allah, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha peliharalah kami dan dari siksa neraka." Surat Ali Imran ayat 191. Berdasarkan ayat di atas, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauniyah akan memberikan petunjuk atau isyarat bagi kebenaran dan ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur yang mengisyaratkan terjadinya hujan. Al-Mu'minun yang mengisyaratkan, Al-Mu'minun 12 sampai 14 yang mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 20 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaannya makhluk di bumi. Nah, kemudian ada surat Az-Zumar ayat 5. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti al-burhan bagi kebenaran ayat kewaliyah. Nah, lihat surat Al-Fussilat ayat 53 ya. Nah, jadi itu
Itu beberapa materi singkat tentang integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Kemudian kesimpulannya, jadi ayat kualiyah adalah kalam Allah, ya, Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Ayat-ayat kauniyah mengisyaratkan pada manusia untuk mencari ilmu alam semesta, ya, ayat-ayat kauniyah. Jadi saling berkaitan dua ilmu ini. Oleh sebab itu manusia harus berusaha membacanya, mempelajarinya, ya, kita ya berusaha membaca dan mempelajarinya, kemudian menyelidiki dan merenungkannya untuk kemudian mengambil kesimpulan dalam berbicara tentang alam fenomenanya. Ya, paling sedikit ada dua hal yang dapat ditemukan menyangkut hal tersebut. Satu, Al-Quran memerintahkan atau menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan dan mempelajari alam raya dalam rangka memperoleh manfaat dan kemudahan-kemudahan bagi kehidupannya dan mengantarkan kepada kesadaran-kesadaran akan keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua, alam dan segala isinya beserta hukum-hukum yang mengaturnya diciptakan, dimiliki dan di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala serta diatur dengan sangat teliti. Interkoneksitas antara ayat kauniyah sebagai petunjuk wahyu yang memberikan isyarat global tentang fenomena iptek untuk membantu menjelaskan dan mencocokkan terhadap ayat kauniyah. Nah, baik, ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mohon arahan agar terus dapat bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dalam Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.